Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pada video kali ini kita akan berfokus pada permodalan yang berhubungan sama kata dan juga dokumen. Jadi di sini kita bakal pakai word to fact sama doc to fact. Yang pertama itu kita bakal import yang namanya Gensim. Nah, Gensim ini apa sih? Gensim ini merupakan intinya sih digunakan untuk memodel permodalan yang kayak bahasa gitu. Lalu untuk datasetnya itu kita pakai yang ini nih. Sebentar, kita file dulu nih. Ya bin, pakai bin ini lumayan gede, file dari Google News Vector. Oke, kita coba jalani satu-satu dulu aja. Oke, ini rada lama sih. Nah, ini masih jalan kan ya? Ini rada lama. Jadi untuk di bagian ini saya pause dulu aja karena lumayan lama. Baik, ini udah selesai ya. Apa namanya, data set Google. Cuma ini rada lama sih. Saya juga nyesel mencetnya ini. Pokoknya ini lumayan gede. Nah, ini hasil data saya udah di load. Jadi kita bakal lanjutin ke bawah nih. Kita bakal nyiapin yang namanya texting word. Kita bakal cek vektorisasinya jika sebentar kok rada lagging ya. Oke, sebentar. Kayak gara-gara nggak mau coba buka ini, nah nggak bisa ya. Kita coba tutup lagi. Nah, ini kita bakal tes nih kan, testing word. Di sini kita bakal coba wordnya satu-satu, kayak disesuaikan gitu loh. Nih, cobaran aja langsung. Nah, nih ya, words. Nah ini vektorisasinya nih. Ada 300 vektorisasi ya ini di sininya. Jadi kayak misalkan back itu di dalam dataset itu vektorisasinya berapa gitu. Lalu yang selanjutnya di sini kita coba. Nah, ini dia salah satu hasilnya nih. Tadi kan kita coba banyak ya. Yang kita coba satu. Nah, ini nih. Ini sekitar ada 300-an ya. Lalu yang ini kita bakal coba cek similarity. Similarity itu kayak kemiripannya. Oke, ini kalau dilihat kemiripan itu cuma 11% antara love dan fall ya. Ini kemiripan penggunaan di kalimat gitu sih. Baik, ini udah selesai ya untuk yang word. Yang word kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya kita apa namanya ini, lanjut ke dokumen. Dan untuk dokumen sendiri yang perlu kita lakuin itu import dulu. Ini dari Gensim juga masih, cuma kalau yang tadi kan word to fact ya, ininya nih word to fact, load word to fact. Dan selanjutnya itu kita butuh doc to fact dan juga tag dokumen, karena sekarang kita mau dokumen. Dokumennya kayak gimana dataset? Nah, ini nih yang ACLMDB, ACLIMDB sentiment label sentence. Kan ini bentuknya TXT kalau salah, kalau enggak nah ini TXT. Ini rada riskan ya, takutnya crash atau apa, pokoknya gitu karena datanya cukup gede juga. Dan untuk di sini karena kan kita bakal nge-import atau nge-load data dokumen ya, jadi di dalamnya itu kurang lebih random. Coba kita cek satu deh. Sebentar, ini kan bener ya, salah satunya aja. Nah, ini kita lihat teksturnya. Aduh, kok rada ngehang. Nah, ini kan kayak gini kan, kayak ada spasi, simbol. Nih, ada titik-titik lah. Kan kayak nggak rapi berarti gitu. Lalu ini kita namanya bisa buat namanya function untuk ekstraksi word atau ngebersihin atau nyamaratakin. Yang pertama ini ada send, atau ini parameter yang nanti dimasukin, yang akan kita olah datanya, ibaratnya ini kalimat dokumen yang akan kita olah. Lalu di sini ada yang namanya lower, yaitu dia bakal ngubah semua yang di dalam dokumen itu menjadi lowercase. Lalu di sini untuk ngilangin HTML text. Lalu di sini untuk apostrophe. Ini untuk space yang berulang, ini ada punctuation. Lalu ini pemisahan ya. Jadi yang dikembaliin itu yang send di split. Jadi nanti yang dikembaliin itu bakal dalam bentuk sentence gitu atau kalimat. Bentar, kita lanjut lagi ke bawah.
Ini ada ini belum di jalan nih, kita jalan dulu. Kamu cuma function. Nah, yang ini promosi sentence ini digunakan untuk yang namanya random ya, kayak tadi yang sebelumnya. Kita ada random kayak biasa di video lain sih maksudnya, lebih tepatnya. Digunakan untuk random data aja supaya hasilnya itu ekspektasinya itu bagus ya, lebih bagus daripada tidak di random. Lalu yang kedua di sini selanjutnya ini kita bakal import dataset yang sekarang nih, berarti yang ACL IMDb dari folder train, terus folder post, lalu ada train, terus folder next, lalu ada unsub dan lain-lainnya. Dan untuk ini kita butuh yang namanya import OS karena kita kan mau akses di dalam explorernya atau datanya. Lalu di sini kita siapin list kosong, itu unsub sentence. Di sini pakai perulangan ya karena kan ini satu folder nih ada banyak nih. Jadi per folder ini bakal di detect. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini tuh yang file itu formatnya txt. Nah, di sini kan ada yang wait open. Dir name-nya yang dari sini nih. Nah, di sini ya. Average. Nah, untuk ketika udah diimport atau udah di load lah datanya, dokumennya. Ini kita lakukan append ke dalam list yang sebelumnya itu unsub sentence. Kita di sini pakai tag dokumen yang tadi udah kita import. Lalu kita pakai words nih, extra yang data yang udah diolah ya. Lalu di sini kita masukin ini dir name dan fname ya. Oke. Kita ini udah di kayaknya masalah deh. Yuk. Nah, ini udah ya, ini karena info function doang. Enggak, ini udah data ya, sorry. Apa rada lama nih. Nah, kita stop dulu aja. Tunggu selesai di load dulu datanya. Baik, ini udah selesai ya, dilanjut lagi. Ini yang sebelumnya dijalanin per line jadi dijalanin semua karena tadi sebelumnya itu sempat nge-crash ya. Jadi sekarang coba dijalanin semua baru dilanjut lagi penjelasannya. Oke, untuk ini kan udah disimpan ya per kalimatnya atau katanya itu di unsub sentence. Nah, di sini kita lakuin yang namanya format sentence atau kita implementasi tadi, kita gunain yang function sebelumnya untuk sampling random doang sih sebenarnya. Lalu kita buat modelnya ini pakai doc to fake ya, karena kan gitu dokumen. Masukin yang udah di random. Lalu di sini vector size-nya 52. Ini sebenarnya kalau mau lebih tinggi semakin bagus ya, cuma karena disesuaikan aja sama performa komputernya. Lalu di sini pastiin itu di kelipatan 4. Oke, lalu yang ini model data temporary training data. Ini jika misalkan udah berat banget nih ngolah datanya, ini bisa dipakai supaya nggak berat-berat banget atau kan nanti dihapus ya data temporary data training datanya ini. Jadi nanti udah jadi entengan gitu. Lalu kita save modelnya supaya nanti kita nggak ngelakuin hal yang di atas lagi atau kita nggak perlu ngelakuin ini karena udah di save ya modelnya. Jadi tinggal ngelot aja. Yang selanjutnya ada model invervector. Nah, untuk invervector ini merupakan perbandingan dengan kata-kata dari dokumen yang di load. Jadi kayak misalkan yang ini kan tadi udah ngelot data ya nih bermuter. Lalu di sini kalau misalkan kita ngituin ini hasilnya berapa gitu, seperti ini nih. Ini kan yang mana ini? Oke, kita lanjut dulu ke bawah nih, cosine similarity. Ini sama kayak similarity yang di atas. Jadi cosine similarity menghitung kesamaan vektor, apakah kata tersebut similar atau tidak gitu. Jika ini kan this place is not worth your time, let alone Vegas. Coba ini kita run ulang aja. Coba ini deh. Nah, ini yang 0,47 47% berarti antara ini sama service sucks ini. Kalau kita ini jalanin lagi, nah ini 31%. Lalu di sini kita coba load data baru, design sentence, sentiment dan sentence page. Ini kayak tadi sama ya dirinya, cuma kita pakai file directory yang beda yang ini. Pakai sentiment label sentence,
Lalu setelah kita udah append, kita masukin nih ke masing-masing ini, kan ada sentence, append, sentiment, kita combine, kita pakai zip, lalu kita masukin ke list. Lalu itu kita random shuffle lagi hasilnya, dan di sini ya ini kita lakukan zip lagi. Kita pisah sentence, kembali lagi ke sentence dan sentiment. Oke, di sini saatnya kita coba pakai classifier ya, atau pakai model lain, itu ada KNN sama random forest. Nah, untuk KNN sendiri di sini kita pakai neckboardnya 9, dan juga untuk random forest di sini pakai variabel CLF ya, classifier random forest sebenarnya singkatannya. Lalu di sini kita cek hasilnya. Nah, kita coba jalan ulang aja. Nah, ini hasilnya ya. Untuk skornya itu 79%, lalu untuk standar deviasinya itu 0,1 ya, 0,1%. Terus ini untuk yang untuk yang random forest memiliki hasil yang lebih tinggi ya. Jadi udah itu aja. Memang ini cukup berat sih ya untuk datanya gitu ya. Ini kita ngeload dokumen lalu diolah. Sebelum diolah kita pisahin dulu kata-katanya dan lainnya. Jadi kalau yang pasti sih yang ini ya, yang tadi yang dibilang nih vektor saya ini bisa dipasang lebih gede, cuma kalau bisa di kelipatan 4 ya. Kan ini 52 itu kalau kelipatan 4 juga masuk ya. 13. Baik, udah itu aja mungkin untuk video untuk doc to fake dan word to fake. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.